Minecraft hardcore 100 hari, tetapi aku memprioritaskan diriku hanya untuk mengabdi kepada villager. Ya, seperti yang kita tahu, villager di Minecraft itu diperlakukan agak... Loh, kok dia ada di sini? Dan ya, secara singkat niatku di video ini bukan untuk ngalahin Ender Dragon ataupun mendapatkan base armor. Aku juga bahkan nggak boleh untuk melakukan hal yang arahnya nggak jelas, seperti mining diamond ataupun ke nether. Itu kan arahnya bukan demi villager. Bahkan untuk trading pun aku harus menyiapkan tempat yang cukup bagus gitu, yang nyaman untuk mereka trading. Itulah mengapa villager di video kali ini spesial untuk aku urus. Tetapi villager yang aku urus itu kadang agak, ayo pak, udah malam pak, ayo pak, masuk pak. Tak kenapa dia nggak mau dari pintu depan loh, sini. Lah. Cowok hama cowok, villager ya cowok. Kucing kecilku lebih pinter cowok daripada villager ya cowok. Alamak. Semua perjalanan pun dimulai dari sini. Iya, lupa nyalain koordinat sama harinya. Perjalanan pun di sini dimulai, dan ya spawnku itu kurang beruntung. Jadi di sini aku harus pergi dari sini, dan sebelum itu aku harus nyari kayu dulu. Saat jalan sebentar, aku menemukan ruin portal. Cukup lumayan untuk awal-awal. Setelah selesai mengelut, aku menemukan pohon di sini. Langsung aja di sini tanpa basa-basi aku ambil. Ini tadi yang kulompat. Nah. Blood, kalau jatuh aku mengakhiri hardcore ini beberapa detik doang loh. Setelah itu aku lanjut lagi berjalan untuk menemukan sesuatu. Lalu dengan kayu ini aku ingin Aku ingin membuat kapal untuk pergi dari pulau ini. Dan di sini aku ngekill kelinci untuk makanan. Lalu aku pun pergi dari pulau ini. Kurang lebih hardcore di sini adalah slow life, jadi aku nggak greedy banget untuk mengejar sesuatu. Dan di sini aku pergi ke pulau yang manapun deh, setelah yang penting ada pohonnya. Target utamaku adalah menemukan villager untuk aku urus desanya. Setelah itu aku membuat furnace untuk membakar daging yang aku dapatkan. Lalu di sini ada coal, aku ambil aja langsung. Lalu aku membuat torch untuk penerangan di dalam goa. Dan pastinya target utama kita yang pertama adalah menemukan villager apapun yang terjadi. Ini adalah hari yang kedua. Dan di sini itu aku masih mencari makanan dan tidak boleh ke distract oleh mining. Maka dari itu aku segera ingin melanjutkan perjalananku. Walaupun di sini aku agak sedikit ke distract turun ke bawah, tapi aku nggak jadi kok ke goa ini harusnya. Yap, benar sekali, aku nggak jadi untuk ke goa itu. Dan di sini aku masih terus mencari villager yang butuh bantuanku untuk dirawat desanya. Setelah perjalanan yang cukup agak panjang, di sini aku membuat smoker untuk membakar makananku. Dan ya, selagi menunggu aku mendapatkan tumbuhan yang cukup aku suka di sini. Ini bagus loh buat nge-build. Akhirnya pertemuan takdir telah ditentukan. Dan di sini di hari ketiga aku menemukan villagernya. Sekarang questku adalah untuk mengupgrade tempat ini selayaknya untuk ditinggalkan oleh villager. Di desa ini saluran airnya maupun tumbuhan liarnya ataupun rumputan liarnya itu berantakan banget. Belum lagi jalan untuk mereka transportasi. Apakah aku bisa bertahan 100 hari untuk villager ini? Dan apakah kedatanganku membawa berkah atau keburukan? Mari kita lihat. Ini siapa yang ngedesain bro? Ini meluber bro, what the heck bro? Ini terenggiling sampai masuk desa bro, what the heck? Ya, dengan bel ini kalian seharusnya bisa memasukkan villager ke dalam rumah. Tapi aneh banget ini kenapa nggak berhasil woi? Lari kemana mereka? Loh, rumahnya di atas ini. Alamak. Bro, siapa yang ngedesain ini? Di sini kita nggak boleh jadi penjahat, jadi nggak aku ambil barang-barang ini. Demi desa sih, biar aku tuh makin kuat terus juga bisa melindungi mereka. Aman. Nah kan si bapak ini ngestak. Ayo. Nah kurang lebih di sini aku buatin jalan pak, aman pak. Ayo pak, bisa pak. Yo what's up bro? Ayo pak, udah malam pak. Ayo pak, masuk pak. Tak kenapa dia nggak mau dari pintu depan loh. Sini. Lah. Cowok hama cowok, villager ya cowok. Ini aku harus cepet tidur sini, ntar digebukin zombie cowok mereka. Ya maaf pak, ini pakai cara yang nggak sopan pak. Demi keselamatan mereka cowok. No way, dia lari kemana bro? Nah. Bro, siapa yang menyakitimu? Mukanya pasrah cowok. Ya udahlah, demi nggak dimakan zombie loh.
Ayo Pak, Bapak mau kemana Pak? Ya ampun Pak, Bapak ngestak di sini loh. Ya ampun, ini siapa yang ngedesain loh, parah banget. Bapaknya kasihan loh, matanya tinggal satu loh itu. Atau cuma nutupin doang itu? No way. Nah, udah bisa lewat Pak, aman Pak. Ayo Pak, masuk Pak. Ayo Pak. Iya Pak. Nice Pak. Ya Pak, nggak usah dorong-dorong juga Pak. Aman aman aman. Nah, di sini langsung aja aku mulai bersih-bersih desanya. Aku lalu membuat chest karena inventoriku sudah penuh. Dan ya, smoker juga agar aku bisa memasak. Sekarang adalah quest baru, yang dimana aku harus membuat balai desa di desa ini. Karena untuk pengungsian mereka pastinya bahaya kalau mereka keluar-keluaran dan ada banyak zombie. Ya jujur kasihan juga sih karena mereka dikurung di dalam kotak 1x2. Maka dari itu aku harus segera bertindak. Dan dimulailah perjuanganku untuk mengumpulkan bahan yang sangat banyak. Cok, pohonnya niban rumah warga, cok. Alamak. Iya bro, siapa yang menyakitimu bro? Cok, hampir aja ku sikat cok nih bocah. Tradingnya... Oh, kayak ada dripstone. Ya udahlah. Dan lagi-lagi aku ngumpulin bahan. Ya kayaknya di sini bagus deh untuk ngebuat balai desanya deh. Ya kurang lebih akan aku agak pangkas sedikit. Let's go. Lalu di sini aku mulai membuat kerangkanya. Setelah kerangkanya jadi, aku langsung membuat pilarnya dari acacia wood. Lalu aku di sini menaruh furnace, tetapi di sini aku menyadari bahwa stone yang aku punya itu kurang sekali. Lalu di sini aku mencari banyak cobblestone. Lalu aku membakarnya, dan selagi menunggu pembakaran selesai, aku terraforming sedikit. Aku rapihkan lantai-lantai yang perlu kurapihkan. Lalu di sini mulailah tahapanku untuk mendesain balai desa ini. Lalu di sini aku somehow hampir mati sama zombie yang menggunakan shovel kalau nggak salah ingat. Iya, dia full gold armor juga pas itu, alamat. Kok aneh ya cok bentuknya ya cok. Menyadari bahan yang aku punya itu kurang, aku grinding lagi. Perlahan aku menyadari bahwa challenge ini cukup sulit. Cok, ini kayak di zaman bahala, cok. Ini buset mining batu seabad, cok, pakai tools ginian. Ya oke sih, tapi masih agak polos gitu. Entah kenapa masih kurang aja gitu. Dari sekian banyak mob, kenapa ini gitu yang nge-spawn? Untuk desain dalamnya kurang lebih seperti ini, oke lah. Lalu aku di sini mengumpulkan banyak pasir, pastinya untuk membuat kaca. Lalu tentunya di sini aku butuh bunga, karena kacanya ini nggak boleh cuma warna putih, aku pengen warnanya orange gitu. Hari-hari sang pendatang pun datang di desa ini, dan iya, yang didagangin sebenarnya masih jelek gitu, tapi
ya dia juga bagian dari villager. Kurang lebih di sini aku bosen banget nge-build setiap harinya, dan ya balai desanya udah kayak 90% jadi, tapi masih kurang, yaitu aku butuh shear. Ini itu untuk bagian hiasannya. Dengan adanya shear ini pastinya aku membutuhkan iron. Jadi kurang lebih aku ingin jalan-jalan dulu sekarang. Di sini aku belum jalan-jalan karena sedikit lagi mau selesai. Cok, buset cok, rekan kerjaku emang hebat cok, mantap. Dan ya di sini aku bosan sedikit lagi dan aku bersih-bersih dedaunan. Tapi setelah ini balai desanya telah jadi. Ya bagian dalamnya sih, bukan seluruhnya sih. Kacanya masih belum, hiasannya masih belum. Tapi di sini aku masih lanjut lagi. Cok asli cok, gabut cok. Nyari hiasan apa lagi ya biar bagus ya. Oh ada ruin portal. Lumayan lah. Loh. Oh iya, alamak. Kurang lebih di sini aku melanjutkan perjalananku untuk mendapatkan sapling baru dan iron pastinya. Enggak sih, pada saat itu sebenarnya aku itu gabut sih, pengen jalan-jalan gitu. Di sini aku terus mencari iron. Iya, agak ke dalam dikit. Iya, ini demi desa pastinya. Dan anak muda ini tidak menyadari bahwa waktu yang dia gunakan untuk ini memiliki dampak yang buruk untuk desa. Saatnya pulang, let's go. Cok, aku mau rumput ini. Nah, let's go. Saatnya lari. Iron yang aku dapatkan tadi aku gunakan juga untuk teman kerjaku. Dan ya inilah tujuanku untuk mendapatkan shear. Let's go. Aku dengar suara zombie cok. What the heck bro? Kok bisa dia? Ini wah sama yang ini nih kalau nggak salah nih. Lah kok bisa cok? Alamak. Yang ini untungnya masih aman bro. Let's go. Questku kurang lebih di sini berubah untuk membuat rumah sakit, lalu pagar rumah sakit agar aku bisa menyembuhkan mereka dan mengevaluasi mereka. Lalu untuk pagar sendiri agar villager ini bebas dari balai desa. Alamak, nggak bisa dibuka. Saatnya aku untuk mengumpulkan villager masuk ke sini. Ayo pak, masuk pak. Aduh, sorry banget udah lama banget ya pak. Iya pak, santai pak. Walah. Ayo. Nice. Total kasur di sini ada 6 dan ya ada 4 jiwa yang selamat dan 2 terinfeksi. Aku harus buru-buru buat rumah sakit sini, takutnya menular. Iya, dari situ lahirlah generasi baru. Iya, enggak sih, harusnya aku bisa menjaganya sih. Ya udahlah. Kurang lebih di sini aku mempekerjakan mereka karena sudah cukup layak tempatnya. Aku juga butuh armor dari mereka. Lalu di sini aku mengumpulkan flint untuk membuat fracture, yang dimana itu akan menjadi sumber penghasilan emeraldku. Lalu setelah ini aku memutuskan untuk berjalan-jalan.
pastinya ya aku ingin menemukan sapling karena aku sudah memiliki penghasilan dari stick. Oh ya, di sini ada mesa biome, lumayan lah. Jadi tahu. Jadi aku bisa dapat swords terracotta di sini. Ruin portal, let's go. Mana cowok ini chest ya cowok? Worth it sih, ini bisa aja moss block menjadi item yang cukup OP untuk hiasan. Villager deket sama tepi pantai lagi. Asli bagus loh letak geografisnya, rumah-rumahnya, terus juga villagernya. Ini kayak gampang banget untuk aku urus. Tapi ya aku sudah menemukan yang pertama, jadi let's go. Aku lewati tempat itu. Dan ya akhirnya aku menemukan sapling yang aku butuhkan. Lalu sekarang karena sudah mendapatkan apa yang aku mau, saatnya aku pulang. Dan ya di sini aku beruntung sekali nemu pohon sakura. Ini cukup bagus untuk hiasan. Walaupun aku nggak tahu sih di biome villageku bisa nggak ya, kayak cocok nggak gitu. Nah, bro, ada tamu terhormat di sini. Kurang lebih di sini aku kerja lembur bagai kuda untuk mendapatkan banyak emerald dan untuk upgrade juga agar armorku ini bisa menjadi tier diamond. Di sini sembari aku mencari kayu, aku juga membersihkan pepohonan liar ini dari desa agar dia terlihat lebih lega, tidak sempit. Lalu di sini aku memutuskan untuk membersihkan beberapa tumbuhan liar ini, sawah-sawah liar. Dengan water bucket ini, aku bisa membersihkan rerumputan liar di desa ini. Let's go. Oke, sisi kerenku tampil nih, Cok. Kalau ini gagal, videonya selesai dah, Enggak, guys, enggak. Bercanda. Itu cuma bercanda itu. Asli ini perubahan yang super signifikan. Lihat betapa bersihnya desa ini. Bener-bener aku nggak bisa berhenti, ini perubahannya signifikan banget loh, asli. Dan ya, mari kita eksekusi rumah sakitnya. Kok ini bentuknya sas ya? Alamak.
Oke, dengan pola kunci suci seperti ini kurasa mantap lah. Di sini aku butuh terakota untuk atapnya, jadi aku jalan dulu. Sip, tinggal sedikit lagi jadi. Dan ya di sini aku kurang stair sih. Tapi ya di sini aku lanjut kerja dulu untuk meningkatkan level villagerku. Oke, di sini kurang kaca putih sih. Jadi aku harus nyari skeleton dulu. Bukan ini, cowok, alamat. Oh ya, selagi malam kayaknya aku ulur dulu deh pasien-pasienku. Cok, jangan bilang nggak zombie, nggak villager ya. Sama, cok. Alamak, bodohnya. Oh, dia mau dari sini deh kayaknya. Alamak. Ya udahlah. Nah, lumayan dapat satu. Tinggal satu jiwa ini, let's go. Ayo pak, ayo pak. Cok, ini alergi sama pintu apa gimana dah? Walah. Lah. Weh, cok, ngapain naruh air gua? Lah, alamak, bunga gua. No way. Oke, 2 villager yang terinfeksi telah aku evakuasi di tempat yang cukup di ujung dari villager ini. Dan sekarang prioritasku membuat pagar lalu menyembuhkan mereka. Aku perlu membuat pagar agar mereka bebas dari balai kota. Dan ya bisa jalan-jalan di sekitar desa dengan aman pastinya. Di sini aku buat tempat mining sederhana, jadi ya karena membuat pagar ini butuh banyak batu, maka dari itu aku membuat ini. Cok, rasanya pengen explore, tapi aku harus fokus ngebuat pagar. Di sini pun aku lanjut ngumpulin batu.
Setelah banyaknya pekerjaan, akhirnya aku fokus untuk membuat pagar. Di sini sebelum aku melanjutkan pagernya, aku ingin terraforming sedikit untuk ngebuat jalan transportasi ke atasnya. Nah, kalau gini kan kayak enak gitu, kayak villager nanti turun naiknya gampang gitu, nanti kita hias deh. Oke, untuk tangga keduanya juga sudah, let's go. Ini itu adalah ruin portal yang dimana aku nemu block of gold. Dan ya, buset ini pickaxe yang gak aku ambil loh, buset. Cowok banyak tamu cowok, buset. Yo pak, monggo pak, lagi nguli pak. Alamak, enak banget yang ngeliatin doang. Di sini beberapa pagar itu aku harus cross check dulu agar nggak ada mob yang bisa lewat dari pagar ini. Maka dari itu beberapa pilar aku tinggiin di pagar ini. Nih seperti ini nih contohnya, dan ini kurasa mob itu masih bisa lewat dari sini. Jadi ya aku harus cross check dulu semuanya. Dan disinilah scene dimana tempat yang aku tidak terduga aku berakhir saat aku cross check pagernya. Alamak bro, kok bisa gua mati cow. Alamak, malah yang gue pikirin pagernya lagi, takut diledakin creeper. No way, oh my god, buset dah. Jadi aku mau naik pakai air ini, terus kayak ada creeper gitu, kayak aku nggak peduli gitulah, full iron gitu. Tiba-tiba bro, oh my god. Ya. Dan begitulah akhir dari hardcore kali ini. Yang dimana sebenarnya aku cukup menyesal karena di sini aku menjalani kehidupan slow life. Aku benar-benar nggak peduli dengan gearku ataupun toolsku. Andai dari awal aku memilih jalan yang tepat dan sudah planning dengan benar, mungkin infeksi zombie itu ataupun kebahagiaan warga desa bisa aku lakukan dengan baik. Tapi ya peninggalan yang aku sudah tinggalkan, sebuah balai desa, sebuah dinding yang kokoh atau pagar, ataupun sebuah rumah sakit di desa ini cukup memuaskan untukku. Tapi bila aku diberikan satu kesempatan ataupun satu permohonan dan itu bisa dikabulkan di Minecraft ini, mungkin aku akan minta satu set full netherite armor, elytra, skripnya full pak. tools. Oh iya, maksudku yaitu kehidupan yang dimana aku tidak akan lengah sekalipun, dan aku tetap serius apapun itu, aku tidak pernah meremehkannya. BTW terima kasih telah menonton video ini, dan ya semoga kalian terhibur.